Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh melewati pagi ini dengan baik, bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, berhasil melewati ujian. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, jalan hidup kita, menjalani kehidupan merupakan bagian dari lika-liku yang harus kita lalui setiap hari. Kita dipaksa dan harus melewati apa dan bagaimanapun keadaan kita setiap hari. Kadang kita berhadapan dengan situasi yang berat, penderitaan yang datang, masalah yang muncul, sakit penyakit yang hadir dalam kehidupan kita, menggerogoti tubuh kita, dan itu harus kita lewati dan kita jalani. Persoalannya, bagaimana kita melalui semuanya itu. Permasalahan yang datang silih berganti, penderitaan yang menghampiri hidup kita. Apakah kita berhasil melewatinya dengan baik, atau sebaliknya kita harus gagal dan tumbang dan harus mengakhiri hidup ini yang dipilih oleh sebagian orang yang berpikiran sempit, yang tidak berhasil melewati segala situasi, penderitaan, kesusahan yang menghampirinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Ayub merupakan seorang tokoh yang dicatat kehidupannya yang penuh dengan penderitaan, di mana permasalahan datang silih berganti. Anaknya meninggal, hartanya diambil orang, dia kena sakit penyakit yang sangat-sangat menderita, dan datang lagi istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Istrinya pun sudah tidak mendukung dia. Ini hal yang sangat memberatkan. Dan kemudian datang lagi 3 orang temannya yang tadinya seharusnya untuk menghibur dia, memberikan semangat kepada dia, namun akhirnya lebih memojokkan dan menyalahkan Ayub. Sampailah pada nats hari ini, di mana Ayub berkata dengan berpikir positif, dengan berpikir bahwa dia harus melalui menjalani hidup ini, segala persoalan itu harus dia lalui dengan satu kepastian. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Dia tahu Tuhan peduli atas hidupnya. Dia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya sendiri. Kalaupun dia melewati segala persoalan, melewati sakit penyakit yang dialami saat itu, dia tahu dan yakin bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya dan tidak akan membiarkan dia sendiri. Sehingga muncul pernyataan Ayub yang kedua dalam nats ini, seandainya ini ujian daripada Tuhan, mungkin itu bahasanya, seandainya ini pun ujian dari Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Luar biasa pernyataan Ayub ini ya. Dia membandingkan dirinya seperti emas. Kita tahu ibu bapak saudara, emas termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korasi atau karat. Berbeda dengan kayu yang menjadi abu bila dibakar, emas tetap bertahan dalam kobaran api. Hanya wujudnya yang mencair pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Dan inilah yang membedakan emas dengan barang yang lain, bahwa Ayub membandingkan dirinya, ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Saya mengutip beberapa pernyataan di renungan harian. Jika Tuhan menempa hidup kita, dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Ayub pada representatif dari melewati ujian dengan baik dan berhasil. Dan di akhir hidupnya kita lihat bagaimana dia
menjadi orang terkaya lagi, menjadi orang yang memiliki anak-anak yang cantik dan diberkati oleh Tuhan. Jennifer Benson School berkata, penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita, dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah kesulitan kita. Mari kita percayai bahwa Allah akan hadir, Dia peduli dalam setiap kesulitan kita. Mari kita lewati setiap ujian, penderitaan, masalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami boleh meyakini bahwa Engkau peduli atas segala permasalahan, sehingga kami boleh melewati permasalahan dengan baik, dan kami boleh berhasil menjadi pemenang, muncul seperti emas. Kami mulai hari ini dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan menolong hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.